Fadol. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, pagi hari ini Ahad 19 Desember 2021 atau yang bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Awal 1443 Hijriah, kita akan memasuki pertemuan ke-13 dari program kelas tatap muka membaca kitab yang nantinya akan diampu oleh guru kita Al-Ustaz Riga Hafizallahu Ta'ala. Dan alhamdulillah beliau telah hadir di tengah-tengah kita, dan sebagaimana program ini diselenggarakan pada beberapa pekan yang lalu, bahwasanya akan ada sesi tanya jawab nantinya dan juga mengikrab kitab insyaallah. Dan kami mohon kepada semua peserta untuk meluruskan niat agar kita dapat mengambil faedah di dalam program tatap muka membaca kitab pagi hari. Dan untuk menyingkat waktu, langsung saja kami berikan kesempatan sepenuhnya kepada guru kita Al-Ustaz Riga Hafizallahu Ta'ala untuk memulai materi. Tafadhal Ustaz. Syukran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma wa la takilna ila anfusina tarfata 'ainin. Alhamdulillah, kita dipertemukan kembali oleh Allah Ta'ala dalam pelajaran membaca kitab Arab Gundul dan cara mengi'rab serta cara memahami maknanya. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah memurojaah beberapa paragraf yang telah kita pelajari. Kemudian pada pertemuan ini kita lanjutkan bacaan dari kitab Kitabul Ilmi oleh Syekh Muhammad Ibn Shalih Ibn Utsaimin rahimahullah ta'ala. Nah, untuk pada pertemuan ini kita membaca bersama-sama ya. Bagi peserta yang merasa tidak berisik lingkungan sekitarnya, boleh menghidupkan semua speakernya, jadi kita membaca bersama-sama ya. Bagi yang tahu silahkan langsung membacanya ya. Kita mulai dari ini ya. Kita mulai dari kalimat ini. Baik, ini bagaimana cara membacanya? Siapa aja yang bisa jawab ya? Serah aja. Fal insanu alladhi yatatahharu wa huwa ya'lamu annahu ala tariqin syar'iyyin. Ya. Kemudian hal huwa kalladhi yatatahharu min ajalin annahu ra'a abahu aw ummahu yatatahharani. Ini min ajli ya. Min ajli bukan min ajli. Min ajli. Min ajli annahu ini masdar muawwal yang sebagai mudhaf ilaih ya. Jadi min ajli wa huwa mudhaf ya. Artinya ada yang tahu yang artinya orang maka seorang yang bersuci dalam keadaan dia mengetahui bahwasanya dia di atas jalan yang syar'i, apakah dia seperti orang yang bersuci karena dia melihat bapak atau ibunya bersuci? Ya. Yang lain bisa kira-kira? Bisa ya. Jadi fal insanu, al insanu ini sini adalah mubtada karena dia di awal kalimat, dan fa adalah fa istinafiyah ya. Kemudian allazi sebagai khobar. Berarti kalau sampai di sini, kalau ini khobar ya, berarti sampai sini kalimatnya lengkap nggak? Fal insanu allazi yatatahharu wa huwa ya'lamu annahu tariqun syar'in. Lengkap nggak kalimatnya kira-kira? Badal alladzina atasat. Ya, jadi khobarnya mana? Khobar dari al-insan. Hal huwa kalladzi. Ya, khobarnya adalah kalimat
istilahnya ya ini. Nah. Jadi ini mubtada'nya, di mubtada khobarnya disela oleh beberapa kata. Ya. Nah. Jadi tidak langsung khobar itu harus setelah mubtada, bisa disela dengan kata lainnya. Ya. Ini panjang nih ya. Allazi yatahharu wa huwa ya'lamu annahu tariqun syar'iyyin. Ya. Allazi di sini adalah sebagai na'at. Nah. Ya. Jadi fi mahalli apa? Fi mahalli raf'in. Fi mahalli raf'i khobar fi mahalli raf'in ya. Sebagai na'at. Tabi'ahu fi raf'i ya. Kemudian yatahharu. Ini asalnya dari tatahhara yatatahharu ya. Ini adalah silah mausul dari allazi. Kemudian wa huwa ya'lamu. Wa di sini wa apa nih? Ada tahu? Waw haliyah. Waw haliyah. Bentar. Enaknya diketik ya. Ya ini sampai sini ya. Bal insanul ladzi yatatahharu ya, yatatahharu. Belum bisa ngetik. Insanu sebagai mubtada, allazi sebagai na'at. Dari ain ya. Al-insan, bukan di atas lagi. Ya tatahharu sebagai apa? Silah mausul. Silah mausul. Ya, fi'il mudhari marfu'un litajarrudihi anin nawasib wal jawazimi. Jadi dia marfu' karena tidak adanya huruf penasab dan huruf penjazm, sehingga dia marfu'. Kemudian fa'ilnya domir mustatir yang udu ila alladhi. Ya, yang udu ila alladhi. Kemudian wawu di sini adalah wawu haliyah. Al-wawu haliyah. Haliyatun. Dia penghubung antara jumlah ini ya, jumlah dengan sohibul halnya. Sohibul halnya di sini adalah domir mustatir yang ada di yatatahharu ya. Nah, kalau dia hal ini berbentuk jumlah ismiyah, ini kan jumlah ismiyah ya. Huwa ya'lamu annahu. Ini kan huwa ya'lamu ini kan jumlah ismiyah ya. Maka dia wajib menggunakan wawu. Ya, menggunakan wawu. Ya? Mungkin bisa sedikit di zoom. Agak, iya, biar nggak lebih jelas. Agak kecil kayaknya. Sini cukup. Ini cukup, Pak. Al-wawu haliyah. Jelas nggak? Nah, kalau Diana sih lumayan, Ustaz. Tapi kalau
peserta yang menggunakan HP kayaknya agak kecil nih, Ustaz. Oh, gitu ya. Nah, Gimana nih cara membesarkan lagi ya? Atau di Di Zoom masing-masing, di Zoom di masing-masing perangkatnya aja. Dibesarkan di masing-masing perangkatnya. Kalau di Ustadznya kayaknya nah enggak. ini Ah, lebih ini aja ya. jelas nah. Iya, Ustaz. Nah, Ya, al-wawu haliyah ya. Jadi kalau halnya itu berbentuk jumlah ismiyah, ya jumlah ismiyah, huwa ya'lamu, maka dia wajib menggunakan wawu sebagai robit, sebagai robit. Ya, terutama robit yang domirnya merupakan domir munfasil, ya, sehingga dia wajib menggunakan wawu sebagai penghubung antara atau pengikat ya, pengikat antara jumlah tersebut dengan sohibul halnya. Jadi wajib menggunakan wawu haliyah ya. Jadi haliyah karena jumlah setelahnya adalah fi mahalli nasbin hal ya. Jadi huwa ya'lamu itu jumlah fi'liyah fi mahalli nasbin hal. Jumlah isminya Ustaz. Iya, jumlah ismiyah huwa. Huwa itu kan isim. Ya, fi mahalli nasbi halin. Kemudian annahu ala tariqin syar'i, ini adalah maf'ul bih ya. Fi mahalli, di jumlah ini adalah fi mahalli nasbi maf'ulin bihi. Maf'ul bihi dari ya'lam. Ya'lamu annahu ala tariqin syar'iyyin. Ya. Adapun annahu di sini annanya hu-nya adalah isim anna ya. Kemudian khobar annanya ala tariqin. ya, sibul jumlah ini ya. Ala tariqin syar'iyyin. Ala isim huruf jar, kemudian tariqin Majrur. ya. Majrur karena ala, kemudian syar'iyyin sifat atau na'at dari tariqin ya, tariqin syar'iyyin. Nah, kemudian ini adalah khobarnya ya, khobar huwallazi yatatahharu. Khobar dari al-insan tadi. Ya kan, al-insanu allazi yatatahharu wa huwa ya'lamu annahu tariqun syar'iyyin. Kemudian khobarnya yang melengkapi maknanya adalah ini ya, jumlahnya. Apakah dia itu adalah orang yang bersuci tersebut, yang apakah dia sama dengan ya, apakah sama dengan orang yang bersuci karena dia melihat bapak dan ibunya bersuci, ya tatahharani ya. Hal huwa kalladzi yatatahharu, apakah orang yang bersuci dalam keadaan dia mengetahui metode syar'i, apakah sama dengan orang yang bersuci sekedar melihat bapak dan ibunya bersuci? Ya. Apakah sama? Jawabannya tentu tidak ya. Itulah bedanya antara orang yang berilmu dengan orang yang taklid. Yang berilmu dengan ilmu sesuai dengan dalil Al-Quran dan Sunnah, dia beramal dengan dalil, berdasarkan dalil, akan tidak sama dengan orang yang bersuci karena taklid, baik kepada orang tuanya atau kepada orang lain. Itu yang dimaksudkan di kalimat ini. Apakah sama? Ya. Nah, adapun i'rabnya hal ini adalah huruf apa? Istifham ya. Kemudian ini adalah jumlah ismiyah. Al huwa kalladzi huwa mubtada, kalladzi khobar ya. Jar majrurnya khobarnya berupa jar majrur. Kaf di sini adalah harful jar, sehingga alladzi fi mahalli jarrin bil idhofah ya. Kemudian ya tatahharu silah mausul la mahalla lahu minal i'rab. Min ajli
jar majrur muta'alliq bi yatatahharu. Ya. Annahu ra'a abahu ini adalah takwil masdar ya, masdar muawwal, sehingga dia fi mahalli jarrin. Fi mahalli jarrin karena dia mudhaf ilaih dari ajli. Min ajli annahu ra'a abahu. Kemudian annahu di sini adalah isim anna ya. Kemudian ra'a abahu ini adalah khobarnya, khobar dari anna. Khobar dari anna berbentuk jumlah. Ya. Adapun abahu sebagai apa? Maf'ul bih. Maf'ul bih wa alamatu nasbihi Hadfun nun. bukan. Hadfun. Kalian tahu? Abahu. Asmaul khamsah. Ya, jadi alamat tanda dari nasabnya apa? Alif. Alif ya. Alif. Wa alamatu nasbihi al alifu li'annahu minal asma'il khamsah ya, termasuk asmaul khamsah. Jadi tandanya adalah alif ya. Bukan dua orang tua ya Ustaz itu ya? Bukan ya? Bukan. Abaka, abuka, abaka, abika ya. Kalau ummahu. Oh, itu ada ya. Ummah. Ya, ummahu Maktub. ini maktuf kepada abahu ya. Adapun yatatahharani ini kalimat ini ada i'rabnya enggak? Kalian tahu enggak i'rab dari yatatahharani? Fi'il Ya, mudhari', dia fi'il mudhari' dia jumlah ini fi mahalli nasbi hal, sebagai hal dari ro'a. Sebagai Ummah tak Ustaz? kenapa? Bukan hal dari Aba sama Umma itu. Bukan. Bukan apa? Bukan halnya dari Aba wa Umma itu. Oh iya ya, maaf. Sohibul halnya adalah abahu wa au ummahu. Sohibul halnya. Ya. Jadi hal dari abahu atau dan ummahu ini. Dia, karena dua maka dia pakai yatatahharani. Jadi jumlah atau kalimat yatatahharani itu fi mahalli nasbi halin. Fi mahalli nasbi halin. Jelas sampai di sini? Ya. Kemudian ayyuhuma ablagu. Ayyu di sini adalah isim apa nih ayyu nih? Huruf isim istifham. Istifham. Ya, isim istifham. Dia sebagai Mubtada. mubtadaun marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dhammatu az-zahiratu ya fi akhirih. Kemudian ayyuhuma huma Mudhafun ilaih. ya mudhafun ilaih ya fi mahalli jarrin ya. Kemudian ablagu Khobar. artinya apa ya ablagu? Isim tafdil ya. Khobar. Ya, lebih mencapai ya, artinya lebih mencapai. Dia sebagai khobar. Mana di antara keduanya? Keduanya di sini maksudnya apa? Apa dan apa? Abu-abahu. Bukan. Yang Orang yang beribadah. Yang taklid. Orang yang bersuci berdasarkan metode syar'i itu pertama. Yang kedua, orang yang bersuci karena hanya melihat Bapak. taklid ya, Ibunya yang melihat kedua orang tuanya bersuci. Mana di antara kedua tersebut yang lebih mencapai penerapan ibadah? Ya. Mana yang paling menerapkan ibadah? Jadi ablagu di sini adalah khobar. Dia tidak ditanwin karena Isim tabdil. ya, isim tabdil mamnu'un minas sharaf. Ya, mamnu'un minas sharaf. Kemudian fi tahqiqil ibadah muta'alliq kepada ablagu. Ya. Tahqiqi ini adalah mudhaf, ini ibadati mudhaf ilaih. Kemudian di sini diulang lagi rajulun yatatahharu li'annahu alima anna Allah amara bit taharati
wa annaha hiya taharatun nabi sallallahu alaihi wasallam fayatatahharun imtisalan li amrillah wa ittiba'an li sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam am rajulun akhar yatatahharu li anna hadha huwal mu'tadu indah. Ya. Di sini asalnya adalah ada a-nya ya. Arojulun ya. Tapi boleh dihilangkan hamzah istifham tersebut, boleh dihapus. Ya. Secara kaidah boleh dihapus. Ya. Kenapa kita ada a? Karena di sini ada am. Berarti sebelumnya ada a. Ya. Jadi asalnya adalah arojulun yatatahharu. Apakah lelaki yang atau orang yang bersuci karena dia mengetahui bahwa Allah memerintahkannya tersebut, ya. Ataukah di sini, ataukah lelaki lain yang atau orang lain yang bersuci karena dia hanya mengikuti adat atau kebiasaan. Ya, sehingga di sini adalah bentuk pertanyaan, ya. Bentuk pertanyaan. Kemudian karena dia bentuk pertanyaan maka mubtada boleh tanwin. Ini mubtada. Ya, mubtada boleh tanwin dalam kalimat pertanyaan. Ya. Arojulun yatatahharu. Yatatahharu sebagai apa? Khobar. Fi mahali raf'in. Raf'in al-khobar. Bukan. Hal, Ustaz. Bukan. Sifat. Ya, Sifat. sifat. Dia jumlah setelah fi setelah isim nakiroh. tanwin. Oh ya. Jumlah setelah isim nakiroh maka i'rabnya adalah na'at. Ya. Adapun jumlah setelah isim ma'rifah maka Hal. dia adalah hal. Nah, itu kaidahnya. Sehingga sini adalah na'at. Ya. Tabi'ahu fi ar-raf'i. Raf'in. Fi mahalli raf'in. Ya, ini fi mahalli raf'in berarti. Ya, jumlah dari yatatahharu. Kemudian li'annahu, li di sini adalah harful jar, annahu ya, hunya adalah isim dari anna. Di sini khobar annanya mana? Jumlah. Khobar di anna. Jumlah ini ya, alima. Ini alima bacanya ya, alima. Li'annahu alima, karena dia mengetahui annallaha, lafaz jalalah Allah sebagai isim anna. Kemudian khobar dari anna adalah amaro bit taharati. Ya, jumlah fi'liyah setelahnya itu sebagai khobar. Ini sebagai khobar dari anna. Ya. Kemudian ini taharati majrur karena ba, ya, karena ada huruf bi sebelumnya, sehingga dibaca taharati. Kemudian wa di sini adalah huruf apa? Waw atof. Waw atof, ya. Atof kemana? Ini li'annahu. Ya, bisa juga ya li'annaha, bisa juga wa li'annaha taharatun nabi ya. Jadi ada li. Jadi dia atofnya kepada kalimat li'annahu ini ya. Li'annahu alima annallah. Bukan, lebih tepatnya ke sini ya, annallaha ya. Alima annaha taharatun nabi. Jadi karena dia mengetahui, jadi asalnya seperti ini. Ya. Takdirnya wali annahu alima annahu. Jadi ini ada takdir ya. Takdirnya anak ini kita jelaskan ini. Nah, ini. Takdir dari sini. Wali annahu alima annaha. Ya. Jadi wa di sini ataf dari annallaha dengan annaha. Ya. Dia mengetahui juga bahwasanya hanya kembali ke mana? Toharoh. Kembali ke toharoh, bahwasanya toharoh tersebut adalah iya di sini sebagai apa? Dhamir fasal. Dhamir fasal, ya, la mahalla lahu min i'rab. Untuk menegaskan kata setelahnya sebagai khobar. Untuk menegaskan kata setelahnya itu toharoh sebagai khobar dari
annaha. Wa annaha hiya taharatun nabi, sehingga dibaca taharatu karena dia sebagai Khabar. sebagai khobar dari anna. Anna yang ini. Ya, anna hiya annaha ini adalah isim annanya. Ha di sini, kemudian taharatu adalah khobar dari anna. Ya, kemudian wa huwa mudhaf an-nabiyyi, sehingga dibaca an-nabiyyi majrur. Nah, kemudian ini fa di sini fa apa? Sababiyah. Kenapa? Menerangkan sebab. Apa beda fa sababiyah dengan fa istinafiyah? Kan bisa aja fa istinafiyah di sini. Itu karena ada a itu ya, ada istifham a itu ya. Ya. Karena jadi ada istifham. Syarat Istifham dari sebelumnya. Ya, jadi syarat dari fa fa sababiyah ya. Jadi fa sababiyah itu sebelumnya ya, sabaqahu at-talabu ya, sabaqahu at-talabu wa an-nafyu. Jadi harus ada sebelum dari fa sababiyah tersebut, harus sebelumnya itu ada pertama tolab, yang kedua an-nafi. Tolab itu terdiri dari banyak ya. Ada tolab itu bisa terdiri dari perintah ya, al-amru wan nahyu, kemudian termasuk juga wal istifhamu. Nanti ada juga wat tamanni. Ya. Kemudian ada juga wa tahdid. Itu laula. Contohnya laula. Ya. Nah, ini kalimat ini rajulun yatatahharu ini adalah berbentuk istifham, pertanyaan. Maka fa di sini adalah fa sababiyah, sehingga dibaca yatatahharu ya. Nasab ya. Jadi dibaca nasab karena kenapa? Karena fa bukan Ustaz. Karena fa itu. Ya, tapi cara mengirabnya gini ya. Fi'lun mansubun bi an mutmarah wujuban ba'da fa in sababiyatin. Gitu. Jadi setelah fa-nya asalnya adalah an. Ya, sama seperti hatta. Setelah hatta itu adalah huruf jar ya, huruf jar. Kemudian huruf fi'il setelahnya mansub karena adanya an yang tersembunyi. Ini an mutmarahnya an tersembunyi. Ya. Jadi asalnya adalah fa'an yatatahhara. Fa'an yatatahhara. Tapi an di sini disembunyikan secara wajib. Secara wajib. Tidak boleh ditampakkan. Nanti ada juga yang boleh ya. Yang boleh ditampakkan itu lamu ta'lil. Lamu ta'lil itu boleh ditampakkan an ya. Ya, sehingga di sini mansub ya karena an mutmarah wujuban ba'da fa'in sababiyatin, fa yang ini. Ya. Terus alamat nasbihi al-fathatu az-zahiratu fi akhirih. Kemudian imtisalan sebagai apa?
Maf'ul li ajli. Maf'ul li ajli, ya. Karena dia imtisalan artinya Dalam rangka melaksanakan. ya, karena melaksanakan perintah Allah. Ya, jadi kalau maf'ul li ajli itu cirinya diterjemahkan dengan karena atau dengan sebab. Karena menjalankan perintah Allah. Imtisalin li amrillah. Kemudian wa di sini Atof. adalah wawu atof menghubungkan ittiba'an dengan imtisalan. Imtisal. Ya. Sehingga ini adalah maktuf. Maktuf ala imtisalan. Kemudian ini adalah jar majrur biasa ya, jar majrur, kemudian mudhaf dan mudhaf ilaih. Ini kita agak cepat ya karena kita sudah sebelumnya sudah banyak mempelajari, jadi agak cepat kita sekarang. Kemudian am di sini adalah huruf Istifham. Iya. Ya, huruf atof dari rojulun dengan rojulun ini, ya. Bimakna idrob, ya. Bimakna idrob. Kemudian rojulun. Makna idrob apa Ustaz? Boleh faedahnya Ustaz? Bentar. Dia makna idrob tuh untuk kira-kira membantah ya, atau bukan membantah ya tepatnya. Penyangkalan bukan ya Ustaz? Penyangkalan ya, penyangkalan. Oh, Ya, idrob. bermakna agak penyangkalan ataukah itu kan menyangkal. Oh, kayak Ya. tidakkah ya? Oh iya iya. Ya, bermakna idrob itu menyangkal. Ya. Syukran Ustaz. Ya. Kemudian rojulun akharu. Ya. Rojulun di sini adalah mubtada ya. Rojulun akharu Na'at. na'at. Nah, kemudian ini tidak boleh ditanwin karena Mamnu min Tafdil. mamnu min as-sarf. Ya. Rojulun akharu. Ya, dia mamnu min as-sarf, wazannya adalah af'alu. Muannasnya ukhra, sama seperti akbaru, muannasnya kubro. Isim asalnya adalah akhirun ya, akhirun, kemudian bentuk isim tafdilnya akharu. Ya. Kemudian yatatoharu. Nah, lagi. Nah, khobar. kedua. Naat Ya. kedua. Naat kedua dari rojulun. Naat kedua dari rojulun. Nah, kemudian khobarnya mana? Khobar dari rojulun. Jumlah li'anna hada wal Iya, mu'tad. tadi ini kita belum bahas ya. Ini jumlah ini adalah sebagai khobar dari rojulun. Rojulun. Ini adalah khobar dari rojulun yang li'annahu huwal mu'tadu indahu. Karena li'anna hadza wal mu'tadu indahu. Ya. Hadza di sini sebagai isim li'anna. Ya, fi mahalli nasbin. Kemudian huwa Dhamir fasl. dhamirul fasl. Jadi sebenarnya kalau dhamirul fasl itu dihapus ini ya. Li'anna hadza al-mu'tadu indahu. Sebenarnya bisa juga, tapi dia kurang jelas ya, kurang menegaskan al-mu'tad ini sebagai khobar, karena bisa aja sebagai badal kan. Itu fungsi dari dhamir fasl untuk menegaskan bahwa kata setelahnya sebagai khobar. Ya, karena ini adalah kebiasaan di sisinya. Jadi pertanyaannya, apakah orang yang bersuci karena dia mengetahui bahwasanya Allah memerintahkan untuk bersuci dan dia mengetahui bahwasanya toharohnya tersebut adalah toharohnya Nabi atau caranya Nabi, maka dia bersuci atau bersuci karena dia mengikuti perintah Allah dan mengikuti sunnah Rasulullah, ataukah lelaki lain yang bersuci karena perkara ini adalah kebiasaan. Hanya sekedar kebiasaan baginya. Al-mu'tad itu artinya kebiasaan.
Sehingga di sini al-mu'tadnya adalah khobar dari li'anna. Ya. Kemudian ini jar majrur muta'alliq kepada al-mu'tad. Jadi itu pertanyaannya, apakah sama? Nah, kemudian ini jawaban dari Syekh ini ya, sambungannya. Siapa yang baca ini? Fala syakka. Mana fa-nya? Bila syakka annal awwala huwa alladhi ya'budu Nah, Allah ini ala bukan bila basiratin. syakka ya, bukan bila syakka. Bila syakin. Iya ada bi ya. Bila syakin Jadi annal kalau ada huruf jar sebelum sebelum la nafiyah li jinsi, maka amalannya batal. Amalannya batal. Dia tidak setelahnya bukan sebagai isim la. Ya. Jadi ada 3 perkara yang membatalkan la nafiyah li jinsi. Ada yang tahu nggak apa saja? Yang membatalkan la nafiyah lil jins. Ya, pertama ya, isim la ma'rifah. Jadi kalau ma'rifah tidak bisa la itu hanya adalah mabni, kan harusnya kan la syakka ya, la syakka. Tapi kalau syakkanya di ma'rifah pakai alif lam, la asyakku jadinya, la syakku. Ya. Jadi kalau ini contohnya la, kalau ada alif lam ya, maka ini bukan nasab lagi, bukan mabni di atas fathah ya, harusnya kan la syakka kan. Tapi ini jadi la asyakku. La syakku. Yang kedua, jika ada huruf jar setelahnya, setelahnya ya. Misalkan la jar majrur ya, la fihi ya. Maka dibaca syakkun. Ya, syakkun, la fihi syakkun. Ada jar majrur setelahnya. Jadi dia terpisah antara la dengan isimnya. Nah, adapun yang ketiga yang membatalkannya adalah yang ini tadi, didahului huruf jar. Ya. Didahului huruf jar, contohnya bila syakin. Ini ada di buku hijau ya. Buku hijau halaman 107. Ya, tentang la nafiyah li jins ini. Jadi ini bacanya bila syakin. Ya, bila syakin. Kemudian ini adalah kalimat nah, kenapa dibaca syakin? Kalian tahu nggak? Kenapa dibaca syakin? Nggak ada bi sebelumnya. Ada bi itu Ustaz. Ya, bi. Kalau bi berarti la-nya la apa ini? Huruf atau isim? Huruf. Isim. Karena bi kan dia harus bisa nempelnya isim ke isim. Ya. Jadi la-nya di situ adalah isim. Isim. Bukan huruf. Isim bimakna duna. Bimakna duna atau ghair. Ya. Jadi la bimakna duna. Sehingga kata setelahnya sebagai mudhof ilaih. Jadi syakin ini adalah mudhof ilaih dari la. Ya. Syakin mudhofun ilaih. Itu ya. Makanya dibaca majrur, mudhofun ilaih. Kemudian ini jar majrur, kemudian ini annal awal, ini kalimat baru ya, annal awwala. Bahwasanya yang pertama itu yang mana? Yang bersuci dengan ilmu. Ya, yang bersuci dengan ilmu. Huwa ini dhamir fasal ya, alladzi ya'budullaha ala basiratin. Dia yang pertama ini adalah
orang yang. Beribadah. Jadi allazi ini adalah khobar ya, bukan naat dari al-awwal. Kenapa? Karena ada domir fasl yang menegaskan kata setelahnya sebagai khobar. Kalau tidak ada huwa ini, ya dihapus huwanya, maka akan rancu bisa jadi dia sebagai naat dari al-awwalah. Ya. Itu fungsi dari domir fasl. Di Al-Quran itu banyak ya. Jadi ya memang sesuai kaidah, memang seperti itu, untuk menegaskan setelahnya sebagai khobar. Jadi ini adalah khobar dari anna. Bahwasanya yang pertama tersebut adalah orang yang, Ya. jadi ada artinya adalah ya, karena dia sebagai khobar. Adalah orang yang, bahwa yang pertama yang bersuci dengan yang mengetahui dengan thariqah syar'i tersebut adalah orang yang beribadah kepada Allah di atas hujjah yang nyata. Hujjahnya nyata. Di atas hujjahnya nyata. Ya, itu kalimatnya sudah sempurna. Ya. Kemudian fahal yastawi hadza wa zaka? Apakah sama antara ini dengan zaka itu yang itu maksudnya yang tidak, yang taklid tadi ya. Yang taklid tadi, ya. Sebentar ini fal jawabnya gimana tadi aslinya? Karena lihat di PDF ini. Oh, ada sebelumnya fal jawab ya. Ini harusnya di sini nih. Di awal. Gini harusnya. Fal jawab bila syakkin annal awwala huwa alladhi ya'budullaha ala basiratin. Jawabannya adalah tentu saja yang pertama, yaitu yang pertama bahwa dia adalah orang yang beribadah kepada Allah di atas basyirah. Kemudian saya bertanya lagi, apakah sama antara itu dan ini dan itu? Nah, kemudian wa in kana fi'lu kulli minhuma wahidan. Walaupun pekerjaan perbuatan dari keduanya, ya, perbuatan setiap atau masing-masing dari keduanya itu sama, perbuatannya sama. Dia sama-sama wudhu, ya kan? Perbuatannya sama. Tapi yang membedakannya apa? Yang satu dengan ilmu, yang satu tanpa ilmu. Itulah selanjutnya lakin hadza an ilmin wa basiratin yarjullah. Ya. Akan tetapi yang pertama itu berdasarkan ilmu dan basirah, mengharapkan wajah Allah dan takut kepada akhirat. Dan merasa bahwasanya dia mengikuti Rasulullah. Ya, itu yang membedakannya ya. Nah, ini dibaca lakinna, bisa dibaca lakin. Ya, kalau lakinna berarti di sini fi mahalli nasbin. Ya, kalau lakinna, tapi kalau lakin dibaca fi mahalli raf'in. Jadi mukhaffafah di apa namanya? Diringankan bacaannya, mukhaffafah menjadi lakin, maka setelahnya amalannya batal. Jadi tidak lagi nasab. Sehingga ini kalau lakin ini fi mahalli raf'i. Ya. Kalau lakinna ini fi mahalli nasbi ismu inna. Ya. Jadi boleh dibaca lakinna, boleh dibaca lakin pada kasus ini. Di Al-Quran juga ada ya, sebagai contohnya lakinir rasikhuna fil ilmi, lakinir rasikhu. Lakin ar-rasikhuna, rasikhuna itu marfu setelah lakin. Jadi lakin itu membatalkan amalan setelahnya. Membatalkan amalan lakinna. Kemudian selanjutnya, nah, wa aqifu. Aqifu ini apa fa'ilnya? Domir ana ya. Waqafa yaqifu. Ya, kemudian fi'il kalau ananya aqifu. Asalnya dari waqafa yaqifu. Waqafa yaqifu. Kemudian domir fa'ilnya ana jadi aqifu. Dan saya berhenti inda di
hazi nuqtah di apa nih? Titik ini. Di poin inilah ya, di poin ini. Ya, nuqtah. Nuqtah itu bisa titik, bisa poin. Nuqtati karena dia badal dari hazihi, ya. Kemudian wa as'alu di sini ataf dari maktuf dari akifu, ya. Sehingga di sini wawu di sini adalah huruf ataf. Udah lihat belum? As'alu adalah maktuf kepada akifu, ya. Kemudian as'alu ini membutuhkan maf'ul bih, Yang asli. membutuhkan maf'ul bih sehingga kalimat setelahnya ini hal nash'airu indal Ya nggak wudu apa-apa. ini fi mahalli Nasbin. nasbi maf'ulin bihi, ya, fi mahalli nasbin maf'ulin bihi. Ini maf'ul bih dari as'alu. Jadi tapi dia berbentuk jumlah, ya, di mana ini adalah huruf istifham. Kemudian ini adalah fi'il mudhari yang mana fa'ilnya adalah dhamir mustatir wujuban, ya, wajib, takdiruhu nahnu. Nahnu ini, ya. Kemudian indal wudu'i jar majrur muta'alliq bi nastash'iru. Bi annana namtasilu li amrillah, karena kita mengikuti perintah Allah Subhanahu wa taala fi qaulihi. Jadi Syekh ini bertanya, apakah kita dapat merasakan ketika wudhu tersebut bahwa kita mengikuti perintah Allah Subhanahu wa taala di dalam firman-Nya, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Apakah kita bisa merasakan ayat ini ketika kita wudhu, gitu maksudnya? Ya, itu pertanyaan saya. Apa kita bisa merasakan ketika wudhu kita ini bahwasanya kita mengikuti perintah Allah karena ada di dalam Al-Quran ayat ini, ya ayyuhalladzina amanu ini. Ya, kemudian selanjutnya, hal insanu inda wudu'ihi yastahdiru hadhil ayati wa annahu yatawaddalu imtisalan li amrillah. Apakah seorang itu ketika wudhunya dapat menghadirkan ayat ini? Ya, dapat menghadirkan ayat ini dalam keadaan dia berwudhu dalam rangka mengikuti perintah Allah. Hal yastas'iru anna hadza wudu'u Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa annahu yatawaddau ittiba'an li Rasulillah. Apakah dia dapat merasakan bahwasanya ini adalah wudhunya Rasulullah, caranya Rasulullah, dan dia mengikuti dan dia berwudhu karena mengikuti Rasulullah? Kemudian dijawab oleh Syekh, na'am, ya. Ya, al-haqiqatu, kenyataannya, anna minna man yastahdiru dzalika, bahwasanya di antara kita ada yang dapat menghadirkan hal tersebut, ya. Walihadza yajibu 'inda fi'lil ibadati an nakuna Mutamassilina. Mumtasilina li amrillahi biha. Ya, karena kata Syekh, oleh karena kita dapat merasakan tersebut, maka wajib ketika melaksanakan ibadah, wajib bagi kita untuk wajib bagi kita untuk melaksanakan perintah Allah, ya, sampai terterapkannya bagi kita keikhlasan, dan wajib bagi kita juga untuk mengikuti Rasulullah SAW. Kenapa? Kan nahnu na'lamu anna ini agak kacau nih. Ini aja lah. Mana? Mana tadi? Ya, nahnu na'lamu, karena kita mengetahui bahwa
Di antara syarat-syarat wudhu adalah niyah. Sehingga Niyah. dibacanya niyatun niyata ini. Niyata. Niatan. Niyata. Niyata. Ada niyata, ada niyatu. Coba baca lagi. Nahnu na'lamu anna min Anu lah. syurutin min syurutil wudhu'i Wudu'i an-niyata. niyata. Yang lain? Kenapa an-niyata? Isim Isim anna. anna. Ya, isim anna. Karena bisa dibalik gini, anna an-niyata min syurutil wudhu. Ya. Jadi dia dibalik ini khobarnya min syurutil wudhu. Ini khobar dari anna. Ya, ini isim anna sehingga dibaca an-niyata. Ya, mansub karena dia isim dari anna. Lakin, nah di sini kalau dibaca ya. Yang itu hatta yatahaqqaqa lana bidzalikal ikhlasu apa ikhlasi Ustaz. Bizalikal ikhlasi karena dia zalika. Zalika ini adalah badal dari zalika. Kalau yatahaqqaqu itu failnya kemana Ustaz? Failnya yatahaqqaqu. Oh, afwan ya betul. Antum betul. Jadi al-ikhlas itu adalah fa'il dari yatahaqqaqu. Jadi bisa dibalik gini ya. Hatta yatahaqqaqa al-ikhlasu lana bidzalika. Ya. Jadi bukan badal dari bidzalika. Ya, afwan tadi salah. Jadi sampai ikhlas itu dapat diterapkan bagi kita dengan hal tersebut. Dengan hal tersebut itu maksud bisa bizalikanya dengan hal tersebut maksudnya adalah ya dengan Ilmu. Merasakan apa tadi? Bahwa ketika wudhu kita itu Allah memerintahkan, ada ayatnya, kemudian kita mengetahui bahwasanya Nabi melakukan hal tersebut. Ya. Jika kita sudah menerapkan hal itu, maka kita sudah menerapkan ikhlas. Ya. Kan ini suaranya. Ya. Afwan tadi bizalika ini kembalinya ke sini ya. Mumtasilina li amrillahi biha. Ya. Jadi zalika tersebut adalah dia mengikuti perintah Allah. Jadi supaya disebut ikhlas itu kan dia harus mengikuti perintah Allah. Nanti kalau muttabi'in ahli sunnati ini adalah muttaba'ah. Afwan suaranya mengganggu ini. Nah, dimatikan dulu ya. Ya. Baik, kemudian lakin ini bisa dibaca lakin ya atau lakinna. Kalau dibaca lakinna maka di sini an-niyata. Kalau dibaca lakin an-niyatu, lakinin niyatu. Ya. Jadi lakinna an-niyata qad takunu biha. Nah, di sini apa? Niyata atau niyatu? Niyatu. Kenapa niyatu? Isim kana. Isim kana? Enggak ada di situ kana. Takunu. Takunu itu. Salah, bukan niyatu ya. Tapi yang benar adalah niyata. Khobar ya Ustaz. Khobar dari takunu. Ya. Jadi lakin an-niyat gini asalnya lakin an-niyatu qad takunu an-niyatu biha niyatal amal. Qad takunu an-niyatu. Jadi asalnya di sini isim takunu adalah an-niyatu yang ini. Isimnya kan dhamir mustatir ya? Ya, dhamir mustatir takdiruhu hiya ya'udu ila an-niyah. Ya. Terkadang an-niyah tersebut ya adalah niyatul amal. Niyatal ya. Niyatal amali. Jadi dibaca niyata di sini. Karena dia adalah khobar takun. Paham sampai sini? Insyaallah paham. Ya. Kalau apa Ustaz? Kalau di kitab aslinya kan di situ tuh tertulis lakinnan niyata qad yuradu itu di situ Ustaz. Qad yuradu biha niyatul amal. Kalau dibaca yuradu berarti dia niyatu. Ya. Di sini nih, ini di bawahnya yang yuradu. Di bawah ini yang yuradu, yang sebelumnya takunu.
Ya di sini sama Ustaz, di bawahnya Oh, yuradu ya. sebelumnya Kalau juga yuradu. yurodu berarti kan bukan nggak pakai kana kan, nggak pakai takunu, berarti dia dibaca niyatu. Jadi di bawah ini nanti dibaca qad yurodu biha niyatu. Karena dia tidak pakai takunu. Nggak pakai kana. Ya. Jadi terkadang niat tersebut ada yang niat amal, niat amalan. Ya. Wa huwa alladzi yabhasu fil fiqh. Ini yang dibahas di fikih. Niatul amal. Qad yuradu biha niatul ma'mulah. Niatul ma'mulilah. Ya, terkadang yang dimaksudkan adalah niat ma'mulah. Ma'mulah itu tujuan amalan itu untuk siapa? Diamalkan. Ya, untuk Allah, ya kan? Jadi kalau niatul amal ini dia sholat apa? Misalkan dia niat, ya. Jadi niat itu ada dua. Dia sholat apa? Pertama itu niat amal dulu harus ada. Apakah dia sholat zuhur? Apakah dia sholat asar? Ya kan? Atau misalkan contohnya dalam hal subuh ya, sebelum 2 rakaat dengan subuh itu kan sama 2 rakaat. Maka kita harus tergantung niat kita itu niat apa? Apakah niatnya itu sholat sunnah fajar ataukah sholat subuh? Ya. Jadi harus ada niat tersebut. Dan yang kedua adalah niatul ma'mulilah. Ya. Yaitu niat untuk siapa kita beribadah. Terkadang orang beribadah karena ria, ya kan? Ada karena dan juga ada karena Allah. Ya. Nah, itu yang membedakan ya antara niat yang benar dengan niat yang tidak benar. Jadi yang dimaksud niat tersebut adalah harus terdiri dari dua, niat ma'mul, niat amal dan niat ma'mulillah. Ya. Paham sampai sini? Niat amal dengan niat ma'mullah. Niat amal itu amalan ya, amalan. Apakah kita sholatnya sholat zuhur, asar, ya itu harus ada kita niat itu. Kemudian juga niat apakah kita beribadah kepada Allah atau tidak. Nah, itu perbedaan antara niat amal dan niat ma'mullah. Ya. Kemudian wahina izin, hina di sini adalah tahu nggak hina? Hinanya, hina di sini adalah apa? Zorof apa? Zorof zaman. Zorof zaman ya. Kemudian izin. Ya. Kenapa? Artinya ketika kan Ustaz ya? Ya, ketika. Kemudian izin ini artinya apa? Asalnya. Asalnya dari iz. Asalnya dari iz. Ya. Iz ketika itu ya? Iya, ketika iz. Wa iz qala rabbuka lil malaiz ya. Ada iz. Iz itu artinya ketika. Nah, iz di sini sebagai mudhaf ilaih dari hina. Hina. Dia juga bermakna zorof zaman iz di sini. Nah, kemudian dibaca izin tanwin ya. Karena dia menggantikan kalimat sebelumnya. Asalnya hina ya, wahina nahnu na'lamu anna min surutin niyah, dan ketika kita mengetahui bahwasanya di antara syarat wudhu adalah niyah, maka alaina an natanabbaha. Ya gitu. Jadi tanwin di sini pengganti dari kalimat yang mahzuf. Wahina izin, jadi izin di situ tetap i'rabnya, tandanya adalah sukun ya. Tandanya sukun ya. Oh ya betul. Tandanya sukun muqaddar. Sukun muqaddar. Jadi cara mengirabnya gini. Kalau saya balikin ke di sini aja. Hina izin ya. Hina izin. Jadi iznya di situ iz ya. Kalau hina tadi kita sudah bahas.
Iz itu adalah isim ya, ismun mabniun ya, mabniun ala ala sukuni al muqaddar. Karena asalnya adalah iz ya. Ala sukunil muqaddar listighalihi ya, listighalihi apa namanya, agak lupa. Ya, listighali li'iwadi tanwin. Ya. Kemudian at-tanwin iwadun an jumlatin mahzuf. Ini agak berat nih Pak pembahasannya. Jadi dia muqaddar listighalihi li'iwadi tanwin. Jadi dia muqaddarnya di atas karena dia menyesuaikan dari tanwin tersebut. Ya, tanwin dari pengganti karena tanwin itu sebagai pengganti dari jumlah mahzuf. Jadi tanwin di sini sebagai pengganti dari jumlah yang mahzuf. Jadi asalnya adalah hina iz. Nah, hina iz apa tadi? Nahnu na'lamu. Anna min syurutin niyah. Min syurutil wudu. An-niyata. Maka selanjutnya alaina, ya kan? Kata-katanya. Asalnya kan hina idzin alaina. Ini kan asalnya hina idzin alaina. Dan kalimat seterusnya. Ya. Hina idzin alaina. Jadi asalnya hina iz nahnu na'lamu anna min syurutil wudu an-niyah alaina gitu. Jadi izin kasrah tanwin di sini adalah pengganti dari jumlah yang mahzuf. Ya, pengganti dari jumlah yang mahzuf. Nih. Wahina iz nahnu na'lamu anna min syurutil wudu an-niyah alaina an natanabbaha li hadzal amrul azim. Gitu. Dan ketika kita mengetahui bahwa di antara syarat-syarat wudu adalah niyah, maka wajib bagi kita untuk memperhatikan perkara yang agung ini. Gitu ya. Kemudian wahia an nastahdira wa nahnu naqumu bil ibadati ya. An namtasila amrallahi biha li tahqiqil ikhlasi wa an nastahdira anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa'alaha wa nahnu lahu muttabi'una fiha li tahqiqil mutaba'ati li anna min syurutil sihhatil amal al-ikhlas wal mutaba'ata allazaini bihima tatahaqqaqu syahadatu annahu la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah. Wajib bagi kita memperhatikan perkara yang agung ini, yaitu
kita menghadirkan hal tersebut ya dalam keadaan kita menegakkan ibadah, bahwa kita melaksanakan perintah Allah dengannya untuk menerapkan ikhlas ya, untuk menerapkan ikhlas. Jadi untuk menerapkan ikhlas itu kita mesti menghadirkan ini, bahwa kita mengikuti perintah Allah. Kita dalam berwudu tersebut kita meyakini bahwa kita melaksanakan ini karena mengikuti perintah Allah, maka itulah ikhlas. Kemudian wa anastahdira, kita menghadirkan bahwa Rasulullah SAW melakukannya dan kita mengikuti beliau dalam hal tersebut untuk menerapkan mutaba'ah ya, untuk menerapkan mutaba'ah. Jadi ada dua hal, pertama al-ikhlas, yang kedua mutaba'ah ya. Li'anna min syuruti sihhatil amali, karena di antara syarat-syarat sahnya amalan ada duanya, al-ikhlasu wal mutaba'ata. Ikhlas dan mutaba'ah. Ikhlas, mengikhlaskan niat kita kepada Allah. Yang kedua, mutaba'ah, mengikuti Rasulullah. Ya. Al-lazaini, yang mana dengan keduanya, dengan ikhlas dan mutaba'ah tersebut, ya, dapat diterapkan syahadat annahu, bahwasanya la ilaha illallah. Ini i'rab la ilaha illallah itu ada di buku hijau halaman 110 ya, halaman 110. Kenapa dibaca lafaz Allahu? Ada di situ. Kenapa bukan Allah? Ya. Kemudian wa anna Muhammadan Rasulullahi. Ya. Jadi untuk menerapkan dua kalimat syahadat. Syahadat itu kan ada dua, ya kan? La ilaha illallah, yang kedua Muhammad Rasulullah. Nah, la ilaha illallah itu maksudnya ikhlas. Yang Muhammad Rasulullah itu mutaba'ah. Jadi dapat diterapkan dua hal tersebut. Nah, kemudian kita ini sampai sini ya. Na'udu ila ma zakarna awalan, kita kembali kepada apa yang kita sebut pertama, awalan itu sebagai hal ya. Min fadhailil ilmi, di antara keutamaan ilmu. Iz bil ilmi. Nah, iz di sini sebagai maf'ul bih dari zakarna. Ya, maf'ul bih fi mahalli nasbi maf'ulin bihi. Ya, iz bil ilmi, dengan ilmu ya, yang mana dengan ilmu seseorang beribadah menyembah Rabb-nya di atas basirah ya, fayata'allaqu qalbuhu bil ibadah, kemudian dia apa, fayata'allaqunya apa nih, menggantungkan bisa menggantungkan hatinya dengan ibadah dan menerangi hatinya dengannya, dengan ilmu tersebut. Jadi ilmu itu bisa membuat manusia itu menyembah Rabb-nya di atas basirah ya. Kemudian dia menyangkutkan hatinya kepada Allah dan menerangi hatinya dengannya. Wa yakunu fa'ilan laha ala annaha ibadah, la ala annaha adatan. La ala annaha adatun ya. Kemudian walihadza idza shallal insanu ala hadzal nahwi fa innahu madmumun lahu ma akhbarahu Allah bihi min anna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Ini wa yakunu fa'ilan laha ala annaha ibadatan. Dan dia menjadi melakukannya tersebut bahwa dia melakukan tersebut bahwasanya hal tersebut adalah ibadah ya, bukan hal tersebut sebagai adat atau kebiasaan. Oleh karenanya ketika seseorang sholat ya, seseorang sholat di atas arahan ini, maka dia termasuk ya dalam apa yang dikabarkan Allah
bahwasanya sholat dapat mencegahnya dari perbuatan keji dan mungkar. Jadi maksudnya dengan ikhlas dan mutaba'ah tersebut, dia akan sesuai dengan apa yang dikabarkan Allah bahwasanya sholat dapat mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Jadi untuk dapat menerapkan sholat yang seperti ini, sholat yang mencegah dari perbuatan keji dan mungkar, ya mesti kita mengikuti dua hal tersebut, yaitu al-ikhlas dan mutaba'ah. Sampai di sini ada pertanyaan? Bisa dipahami nggak? Maknanya aja dulu, makna dari kalimat tersebut. Ya. Bahwasanya intinya adalah kita harus menerapkan ikhlas dan mutaba'ah. Jadi untuk menerapkan ikhlas tersebut, kita harus melaksanakan ibadah karena melaksanakan perintah Allah. Mutaba'ah harus kita mengerjakan suatu ibadah karena kita mengikuti Rasulullah SAW. Ya, dengan itu maka dapatlah kita menerapkan bahwasanya sholat tersebut dapat mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Harus dengan dua hal tersebut, ikhlas dan mutaba'ah. Karena banyak juga orang yang sholat tapi tidak mencegah dari perbuatan keji dan mungkar, kan ada yang sholat tapi dia tetap melakukan perbuatan keji dan mungkar, seperti itu. Ya, mungkin waktunya sudah habis. Untuk pekan depan ya, mungkin dua pekan depan kita libur dulu aja ya. Mungkin karena suasana liburan Anda juga lagi keluar kota sehingga tidak bisa mengajar selama 2 pekan tersebut. Kemudian setelah itu, ya insya Allah setelah 2 pekan tersebut, Ana akan menguji kembali ya dari mana tadi kita mulai? Nah, dari fal insanul ladzi yatatahharun ya. Seperti halnya minggu lalu, jadi di murojaah kembali, cara membaca dari sini sampai sini. Kemudian untuk lanjutan ini nanti insya Allah kita lanjutkan bersama dengan angkatan di bawah ya 193. Karena ini tema baru lagi nih. Jadi karena dia tema baru kita bareng aja gitu ya. Kita belajar bersama dengan angkatan yang di bawah. Seperti itu. Ada pertanyaan? Untuk mengujinya apa, Ustaz? Kenapa? Bentuk mengujinya apa, ujian atau Tidak, yang seperti minggu lalu aja. Ya. Oh iya baca langsung gitu ya. Murojaah. Nah, baca Ustaz. dari halaman berapa itu, Ustaz? Jelas halamannya. Halaman 12. Oh, halaman 12 ya. Ya, dari ini. Fal insanu alladzi yatatahharu. Fal insanu. Ya. Nah, sampai sini. Sampai situ. Ya, setelah itu baru kita nanti bergabung dengan peserta angkatan di bawah ya. Dengan tema yang baru nih. Di antara keutamaan ilmu adalah sebagai berikut. Baru kita bahas nanti dengan angkatan di bawah. Ya, insya Allah ta'ala. Mudah-mudahan kita diberikan keistiqomahan untuk terus belajar ya. Jangan kita berpuas diri dengan apa yang ada sekarang ya. Kita harus terus-menerus belajar. Walaupun kita sudah bisa, tapi terus kita mempelajari karena ilmu itu luas ya. Sehingga kita harus terus-menerus menuntut ilmu sampai kita meninggal dunia. Ya, mungkin itu saja yang bisa Ana sampaikan. Lebih kurang mohon maaf. Ana kembalikan kepada Al-Akh Abu Ali. Tafadhol. Jazakumullah khairan, Ustaz. Pemaparan materinya dan juga beberapa koreksi serta catatan terkait membaca kitab tadi, dan alhamdulillah hampir semua peserta bersemangat sekali untuk mengikuti
kelas tatap muka pagi hari ini. Dan sebelum Ana tutup, Ana sampaikan jazakallah khair kepada Ustadzuna Riga hafizallahu taala atas waktunya dan juga ilmunya, sehingga kita dapat mengambil faedah dari apa yang telah beliau sampaikan tadi. Dan semoga Allah senantiasa melindungi dan memberkahi serta memberikan kesehatan bagi antum Ustaz agar dapat terus memberikan faedah ilmiah bagi kita semua. Dan tak lupa kepada teman-teman yang hadir pada kelas tatap muka pagi hari ini, jazakumullah khair, semoga apa yang tadi telah dijelaskan dapat memberikan faedah tambahan bagi kita, dan semoga semua aktivitas kita di hari ini dicatat sebagai amal soleh dan dilipat gandakan pahalanya bagi kita semua. Amin. Dan ana akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pamit Ustaz. Tafadhol.